Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik, imut-imut, yang gemes banget. Meskipun dia masih muda banget, tapi secara karir dia tuh bisa dibilang udah senior. Dia adalah Song Choo-er. Wajahnya tuh imut-imut banget gitu ya. Mirip-mirip Cecilia Cheung, tapi versi mungil. Belakangan ini berita-berita tentang dia juga lagi kontroversial banget guys. Kita mulai aja ya. Song Choo-er atau dikenal juga dengan nama Lorena Song, lahir dengan nama asli Shen Fanqing di Tianjin, Cina, tanggal 23 Mei 1998. Song Choo-er menyelesaikan kelas 1 sekolah dasarnya di Tianjin. Setelah itu dia dan ibunya pindah ke Beijing dan melanjutkan pendidikannya di sana. Dari kecil, Song Choo-er aktif banget ikut paduan suara dan tim tari di sekolahnya. Cerita tentang latar belakang keluarganya Song Choo-er itu banyak banget. Ada yang bilang kalau ibunya bercerai kemudian menikah lagi. Ayah tirinya adalah paman seorang artis senior bernama Su Chang. Sebelumnya Su Chang memang pernah menyebut punya 3 sepupu kecil bernama Chuan Chuan, Ran Ran, dan Chia Chia. Diduga cuan-cuan itu adalah Song Choo-er, karena nama Song Choo-er sebelumnya adalah Shen Pichuan. Meskipun nggak jelas mereka itu beneran bersaudara atau enggak, pada saat itu Su Chang beberapa kali menunjukkan kedekatan mereka di depan kamera. Kabarnya, karena pengaruh Su Chang, Song Choo-er jadi tertarik juga sama dunia akting. Orang tua Song Choo-er juga mendukung keinginan putrinya dengan membantu mencarikan kesempatan untuk berakting. Di tahun 2005, Song Choo-er yang baru berusia 7 tahun memulai debutnya lewat serial televisi berjudul The Sea and Sky Boundless, Secret Order 1949, dan Love of Fate. Habis itu dia bermain di sebuah film berjudul You Are an Angel. Benar-benar gemes, kasihan gitu ya mukanya Song Choo-er. Habis itu gosipnya Su Chang yang baru selesai syuting serial televisi sukses berjudul Lotus Lantern merekomendasikan Song Choo-er untuk bergabung di serial lanjutannya berjudul Prelude of Lotus Lantern. Di sana Song Choo-er mendapatkan peran sebagai Nacha. Perannya di serial televisi ini berhasil membuatnya mulai dilirik publik. Habis itu dia bermain lagi di beberapa serial televisi sampai berusia 15 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya, Song Choo-er pun berhenti sementara dari dunia hiburan untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika selama beberapa tahun. Di sana dia tinggal bersama keluarga angkat. Di tahun 2016, Song Choo-er yang sudah menyelesaikan pendidikannya kembali ke Cina untuk melanjutkan karirnya lagi. Di tahun yang sama, dia mengakhiri kontrak dengan agennya selama ini, yaitu agen Yang. Di tahun berikutnya, dia bergabung dengan agensi Sitian Film and Television. Setelah itu dia muncul di sejumlah serial televisi dan bermain di film komedi berjudul Papa dan One and Only. Dia juga muncul di sejumlah acara reality show, seperti Diva Hit the Road di tahun 2017. Di masa-masa ini dia sempat merasa kegemukan sehingga berusaha untuk diet. Setelah itu dia mulai menangin banyak banget penghargaan dari berbagai acara, di berbagai kategori, seperti penghargaan bintang baru, penghargaan aktor berkualitas, aktris paling populer, dan masih banyak lagi. Meskipun sibuk dengan karirnya, Song Choo-er nggak melupakan pendidikan. Dan ternyata, dia juga pinter banget guys. Di tahun 2018, Song Choo-er berhasil diterima di Akademi Film Beijing setelah meraih peringkat ketiga dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional. Dia berhasil lulus dari Akademi Film Beijing di tahun 2022. Di tahun 2019, dia masuk daftar Forbes China 30 Under 30 Asia. Penghargaan yang menyoroti 30 tokoh di bawah usia 30 tahun dengan pengaruh besar di bidangnya. Penghargaan ini semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu aktris muda yang paling menjanjikan. Sepertinya kehidupannya Song Choo-er ini sempurna banget ya. Prestasinya banyak, pinter banget, cantik banget, kaya banget, popularitasnya juga semakin menanjak.
Tapi setelah itu karirnya dihujani dengan berbagai gosip miring, skandal dan hujatan dari hatersnya. Di tahun 2021, Song Joong memposting beberapa foto di akun media sosialnya. Salah satu fotonya dituding menjiplak foto mini album City Light-nya Baekhyun EXO. Latar belakang fotonya ada tulisannya SM Entertainment. Jadi kelihatan banget kalau editannya itu sama persis. Song Joong sendiri nggak tahu kalau editan fotonya itu ngejiplak. Karena dia kan dapat foto-foto itu dari fotografernya. Gak lama kemudian, fotografer yang bertugas di sesi pemotretan itu mengunggah permintaan maaf terkait plagiarisme pada foto tersebut. Katanya, saya bertanggung jawab atas pemberian gambar hasil editan yang menjiplak album solo Tuan Baekhyun kepada La Reina Studio hari ini. Saya di sini untuk meminta maaf dengan tulus kepada Tuan Baekhyun, La Reina dan para penggemar dari kedua belah pihak karena telah menyebabkan masalah bagi fandom. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa mendatang. Saya mohon maaf semuanya. Studio Song Joong mengunggah ulang permintaan maaf si fotografer beserta pernyataan mereka sendiri. Pertama-tama, kami dengan tulus menyampaikan kepada semua pihak yang dirugikan akibat kesalahan foto ini. Maaf, studio segera mengganti foto yang dimaksud dengan foto asli tanpa editan dan melakukan perbaikan pada tinjauan internal operasional dan aturan kami untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Sekali lagi kepada semua, maaf. Di tahun 2022, Song Joong muncul di drama berjudul Cupid's Kitchen bareng Ethan Ruan. Proses syuting drama ini sudah dimulai sejak bulan Mei 2019. Setelah itu, gosip tentang hubungan keduanya mulai muncul. Aku nggak tahu ini skandal apa bukan, karena pada saat itu dua-duanya memang lagi single. Tapi saat itu usia mereka terpaut 16 tahun. Song Joong masih 21 tahun dan Ethan Ruan 37 tahun. Apalagi sebelumnya di tahun 2015, si Ethan Ruan kan pernah menjadi pemberitaan karena putus dari Tiffany Su karena perselingkuhan berulang. Di tanggal 26 Agustus 2019, mereka diikutin wartawan waktu lagi jalan bareng untuk makan malam. Keduanya terlihat menggunakan topi agar tidak terlihat mencolok. Ethan Ruan terlihat menggendong seekor anjing yang diduga adalah anjingnya Song Joong. Di akhir tahun 2019, netizen mergokin mereka lagi makan malam bareng di Bali. Tapi fans langsung bilang kalau mereka itu lagi syuting dan pemain lainnya juga hadir. Di awal tahun 2020, Ethan Ruan diduga terlihat berkendara ke rumahnya Song Joong dan menginap. Habis itu seorang netizen melihat Song Joong, ibunya dan Ethan Ruan sedang antri untuk beli milk tea. Tapi baik Ethan Ruan maupun Song Joong nggak komentar apapun tentang gosip ini. Sehingga para fans mengira mereka mungkin sedang mencoba untuk mempromosikan drama mereka dengan cara tersebut. Pada April Mop tahun 2020, media melaporkan Song Joong yang diduga sedang mabuk melakukan kekerasan ke seorang pejalan kaki perempuan. Saat itu Song Joong bersama teman-teman dan asistennya keluar dari sebuah restoran. Dia kemudian menendang seorang pejalan kaki perempuan. Terduga korban kemudian memberikan penjelasan kalau dia juga anggota kru dan memiliki hubungan yang baik dengan Song Joong. Katanya, yang direkam cuma saat Song Joong menendang saya, tapi saat saya berbalik dan tersenyum tidak direkam. Di awal tahun 2021, Song Joong digosipin sudah menikah secara diam-diam sama seorang pewaris kaya raya generasi kedua. Mereka juga diduga sudah tinggal bareng. Tapi gosip ini langsung dibantah sama studio Song Joong. Habis itu Song Joong juga ternyata bermasalah dengan agen pertamanya si agen Yang. Di bulan Mei 2022, dia dikabarkan memenangkan kasus sengketa dengan agen Yang. Jadi si agen Yang menggugat Song Joong untuk membayar denda sebesar 5 juta yuan karena telah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama. Namun, pengadilan memutuskan agen Yang telah melakukan pelanggaran mendasar terhadap kontrak dan gagal melaksanakan sepenuhnya ketentuan perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak di tahun 2007 dan berakhir di tahun 2016.
Di tahun 2023, karir Song Choo-er yang lagi bagus-bagusnya harus tergelincir karena adanya dugaan penggelapan pajak. Pada tanggal 31 Agustus 2023, Song Choo-er dilaporkan oleh mantan karyawannya atas dugaan penggelapan pajak. Dia dituduh udah menghindari pajak sekitar 45 juta yuan. Saat itu baik Song Choo-er maupun studionya belum memberikan tanggapan apapun. Agensi Song Choo-er, Sitian Film and Television, memberikan pernyataan bahwa kontrak mereka dengan Song Choo-er sudah selesai sejak tanggal 28 November 2022. Kedua belah pihak telah menjalin kerjasama yang baik selama masa kontrak. Selain itu, sejak bulan Oktober 2020, Song Choo-er dan keluarganya sudah mengambil alih semua informasi keuangan mereka dan mengelolanya sendiri. Sehingga sejak saat itu agensi tidak lagi terlibat atau mengetahui pembukuan keuangan dan pelaporan pajak Song Choo-er. Setelah penyelidikan oleh pihak agensi, mereka juga tidak menemukan adanya karyawan internal yang melaporkan Song Choo-er atas dugaan penggelapan pajak. Pokoknya intinya mereka nggak tahu apa-apa atas masalah ini. Di hari yang sama, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyelidikan pajak akan dilakukan dan rinciannya akan dibagikan di situs web resminya. Menyusul tuduhan tersebut, sejumlah stasiun televisi besar dan brand menghapus konten yang terkait sama Song Choo-er di sosial media mereka. Song Choo-er pun harus menghentikan semua aktivitasnya untuk sementara waktu. Drama-dramanya yang sebenarnya sudah selesai syuting dan siap tayang pun jadi ditunda penayangannya sampai hasil penyelidikannya keluar. Pada tanggal 27 Agustus 2024, studio Song Choo-er menjelaskan bahwa dia telah diselidiki otoritas pajak. Hasilnya, Song Choo-er tidak ditemukan melakukan penggelapan pajak dan tidak dikenakan sanksi administratif apapun untuk masalah terkait pajak. Setelah masalah pajak mulai mereda, muncul sebuah akun bernama Xiaoyan Xiaoxi. Akun ini nyebarin banyak rumor jelek tentang Song Choo-er. Dia juga pakai profile picture Song Choo-er yang lagi ciuman sama seseorang yang diduga adalah mantan pacarnya bernama Lee Kechia. Gosipnya si Lee Kechia ini adalah anak orang kaya yang pacaran sama Song Choo-er waktu dia sekolah di Amerika. Foto-foto mesra mereka juga banyak beredar di internet. Gosipnya hubungan mereka berakhir setelah Song Choo-er balik ke Cina. Setiap ditanya tentang hal ini, Song Choo-er tetap bungkam. Habis itu akun ini nyebarin bukti-bukti skandal penggelapan pajak Song Choo-er. Katanya Song Choo-er ini emang udah berkali-kali bermasalah sama pajak. Akun ini juga menyebut Song Choo-er sebagai orang yang berkarakter buruk dan kejam. Nggak sampai situ aja, akun ini juga menyebut bahwa Song Choo-er menggunakan cara curang untuk mendaftar ujian masuk perguruan tinggi dan melakukan kecurangan dalam ujian masuk. Studio Song Choo-er menjelaskan bahwa setelah Song Choo-er lulus SMA, dia itu mendaftar untuk ujian seni dan ujian masuk perguruan tinggi pada tahun 2018 sebagai pekerja sosial. Dia tidak melakukan tindakan ilegal apapun seperti mendaftar dengan ijazah palsu. Dia juga nggak melakukan kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Jadi hasil ujian masuk perguruan tingginya itu dinyatakan sah. Jadi omongannya Xiaoyan Xiaoxi itu cuma fitnah, guys. Pada tanggal 17 Januari 2025, seorang pria bule bernama Brad Kiff memposting banyak foto masa kecilnya bersama Song Choo-er. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kenangan indah dan berharap bisa ketemu lagi. Akhirnya jadi banyak yang penasaran, siapa sih orang ini? Ada yang menduga dia adalah pacar atau mantan pacarnya Song Choo-er. Studio Song Choo-er pun menjelaskan kalau dia adalah adik dari keluarga angkat Song Choo-er waktu di Amerika dan bukan mantan pacarnya. Setelah beristirahat selama 2 tahun, mulai bulan April 2025, film Song Choo-er diputar ulang. Drama-dramanya juga mulai ditayangin. Salah satu dramanya berjudul Prisoner of Beauty berjumlah 36 episode, mulai tayang pada tanggal 13 Mei 2025. Drama romantis ini diangkat dari novel terkenal berjudul Ceyao, karya Peng Laike. Bercerita tentang Xiao Chao, seorang gadis cerdas dari keluarga Chiao yang menikah dengan Wei Shao
kepala keluarga Wei yang cerdas dan baik hati, sebagai bagian dari aliansi keluarga. Wei Xiao membenci keluarga Qiao karena menyebabkan kematian ayah dan saudara laki-lakinya. Karena permusuhan di antara keluarga mereka, keduanya memulai pernikahan dari benci, lalu lama-lama menjadi bucin. Drama ini sebenarnya dijadwalkan untuk tayang sejak bulan Februari 2024. Namun karena adanya berbagai skandal para pemainnya, salah satunya adalah skandal pajaknya Song Chu-er, penayangannya pun jadi tertunda. Namun meskipun penayangannya sempat tertunda, drama ini tetap meraup sukses besar. Selama penayangannya di WeTV, drama ini meraih lebih dari 800 juta views. Drama ini juga menduduki puncak popularitas di platform tersebut sepanjang bulan Mei 2025. Setelah ditayangkan secara global di Netflix, drama ini masuk top 10 Netflix di berbagai negara di Asia. Kesuksesan drama ini bikin para pemainnya jadi semakin terkenal. Apalagi pasangan pemeran utamanya kelihatan cocok banget. Misalnya si Liu Yining pemerannya Wei Xiao, setelah selesai penayangannya, follower Weibo-nya itu langsung naik drastis dari 19 jutaan menjadi 20 jutaan. Ternyata di tahun 2023, dia itu pernah posting di Weibo-nya fotonya Song Chu-er yang udah ditandatangani sama Song Chu-er. Gemes banget deh dia ngefans sama artis cilik. Baru-baru ini Song Chu-er kembali jadi pemberitaan karena terlihat terlalu kurus. Sebuah video memperlihatkan Song Chu-er yang sedang berada di lokasi syuting, berjalan memasuki mobil sambil menerima barang dari penggemar. Saat itu dia menggunakan rok mini dan baju tanpa lengan. Banyak netizen merasa dia terlihat terlalu kurus dan khawatir dengan kesehatannya. Diketahui dia memang sedang syuting drama terbarunya, berjudul Wishing You Eternal Happiness. Sehingga Song Chu-er diduga melakukan diet ekstrim demi perannya di drama ini. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Dah.